10 hari yang lalu gue rela jalan jauh sampai ke Cikarang demi beli seekor ikan lohan yang menurut gue cantik banget. Gue ketemu seller yang koleksinya luar biasa nih, bahkan belum banyak orang yang tahu dia. Awalnya gue yakin ikan ini bakal jadi penghuni terbaik di akuarium gue. Tapi ternyata beberapa hari setelah gue bawa pulang, semuanya berubah. Gue udah coba ngerawat semaksimal mungkin, tapi hasil akhirnya di luar dugaan gue. Di video ini, gue bakal ajak kalian lihat koleksi ikan lohan Mas Rian, sekaligus ngikutin perjalanan 10 hari gue merawat ikan ini sampai akhir. Jadi tonton videonya sampai habis. Ini adalah hari kelima semenjak gue beli ikan gue. Ini adalah ikan lohan SRD atau Super Red Dragon. Dan gue nggak nyangka di hari kelima ini kondisinya semakin memburuk. Dan gue setiap hari masih pantau dia terus supaya dia bisa membaik. Dan kenapa dia bisa kayak gini? Ini ceritanya. Halo Mas Rian. Halo. Ini dia guys. Ini penjualnya Mas Rian. Gue tuh sering banget lihat Mas Rian tuh di Facebook. Dan gue tertarik banget lihat ikan-ikan lohannya guys. Jadi ternyata di rumahnya Mas Rian ini ya? Iya, betul. Jualnya di mana daerah ini? Untuk alamatnya di Cikarang Timur, Bekasi, belakang Stadion Wibawa Mukti. Okay. Nah, Mas Rian tuh biasa kalau di Facebook tuh ngomongnya, "Halo bosku." Bener ya? Iya. Menarik banget. Oke, ini sekarang guys gue tunjukin kalian nih kan lohannya banyak banget. Tuh. Alhamdulillah koleksi ada gitu. Ini yang di sini SRD semua ya? Kalau untuk di sini dia ada SRM sama SRD. Oke. Yang SRD dulu deh Mas, pentolan lo yang mana nih Mas? Lah, kalau untuk pentolan-pentolan di kita ada yang seperti ini nih. Ini boom head semua. Nah, ya? ini yang boom head dan contoh yang udah laku, yang udah ada ininya berarti dia udah laku gitu. Oh, itu ada nama penerima, ada nomor HP sama alamat. Oke, ini ntar disensor. Siap. Oke. Oke, ini SRD semua boom head semua. Ya, boom head dia. Wow, gila guys. Dan ini ada kode-kodenya ya? Ada kodenya juga. Cakep banget guys. Ini berapaan sih Mas yang SRD gini? Kalau untuk harga di kisaran 350 nyampe 500. Yang ini nih? Iya. Oke. Ini soalnya banyak banget penonton yang kalau lagi review ikan tuh pengen tahu harganya Mas. Siap. Gitu. Berarti yang di bawah ini tadi 300 ribuan ya? 350.000 ya, nyampe 500. Oke, sampai 500. Ya. Kalau ini dijual nggak yang ini? Nah, kalau yang ini dia untuk indukan size agak jumbo, dia ada di Cencu Golden Base. Alhamdulillah ini udah sold out dia ke daerah Surabaya. Wow. Dan ini tadi ada ini betinanya bukan? Dia buat naikin mental aja. Oh gitu. Wih, gila-gila. Interaksinya gila banget ya. Keren. Yang ini lagi dikawinin? Nah, kalau ini indukan dia. Ah, indukan kayak gitu Ya, udah bisa ya? indukan sebesar ini udah bisa. Cuman dia masih malu-malu. Oke. Ini ada alasannya nggak kenapa lu taruh alasnya warna merah? Kalau untuk warna merah tersendiri dia untuk memicu warnanya biar lebih agak ngejreng gitu. Oke. Cakep. Tapi kalau background harus putih ya lohan? Kalau background saya putih. Kebanyakan. Kalau saya juga taunya ikan-ikan lohan tuh harus background putih biar warnanya lebih bagus ya. Warnanya biar lebih bagus. Ini apa nih? Nah, kalau ini di Cencu juga size-nya mungkin di 5 jari sampai ke 6 jari. I see. Dijual juga Mas? Untuk itu dijual. Berapa nih? Kalau ini 1,5 aja. 1,5 juta guys? Sepasang. Sepasang? Oh ini pasangannya? Nah iya, pasangannya. Kecil banget betinanya? Iya, biar dia nggak jomplang itu. Oh. Kalau sama-sama besar biasanya tingkat berantemnya lebih banyak. Oh gitu ya? Ya. Berarti Mas Rian tuh udah ini banget ya, hatam tentang lohan ya? Belajar sesuai juga. Pengalaman gitu. Asik, ya. Keren. Terus mana lagi Mas? SRM ada, Super Red Magma? Untuk SRM-nya kita paling sisa yang di sini ya? Ya, ini pun dia udah laku dia. SRM-nya ada. Alhamdulillah sih kita penjualan laris terus ya? itu ya. Iya. Gila keren banget nih, laris manis banget ya Mas Rian. Alhamdulillah. Gara-gara Facebook nih ya. Keren nih guys. Ikan tadinya tuh kesini mau ngincernya SRM sebenarnya, tapi ternyata stoknya lagi kurang banyak ya bagian kurang SRM. banyak. Sayang banget, padahal kayak sekitar bulan lalu tuh gue lagi nyari SRM dan lihat kontennya Mas Rian tuh bagus-bagus banget. Coba lihat lagi ke sini, ini juga SRD semua ya. Ini short body ya? Iya, short body. Ini lucu banget nih short body. Berapa nih Mas yang kayak gini? Kalau itu paling di 250 aja. 250.000. Iya. Bantet banget ya. Untuk stok agak banyak ada sebelah sini. Nah, ini yang short body-nya. Oh, ini short body semua? Iya. Oke, ada yang udah sold out guys. Ada yang sold out. Kode F2, F3, F4. Tuh lihat ya. Warnanya bagus ya. Ini pengen lihat short body, ini lucu banget. Tuh.
Berapa tadi harganya? Ini 250 aja. 250.000 ini Iya. semuanya nih sama ya. Ya, Ini tergantung selera aja nih. tergantung selera itu. Mau corak yang mana? Gokil, keren. 250.000. Nah, jujur kalau saya sendiri mas, saya kurang suka nih kalau yang short body. Kalau yang suka sama body panjang juga ada. Ini contoh yang body panjang. Kalau ini kembali lagi ke golden base-nya. Golden base ya. Ya. Oke. Ini berapa nih? Kalau ini Mahal nih pasti. sama di 1,5 aja. Kita nggak mahal-mahal dah. 1,5 tuh buat di Lohan pas ya. Pas itu. Itu udah quality banget ya. Wow. Cantik nih guys. 1,5 juta golden base. Nah sebenarnya kalau di kategori kontes Lohan lu ngerti nggak mas? Kayak ada GBE. GB. Kalau untuk spesifik itunya kurang ngerti. Cuman kalau untuk nanti ada yang minta untuk bahan kontes, mungkin kita carikan seperti itu. Oh gitu. Ya. Oh jadi mas Rian tuh bisa nyariin ikan Lohan yang lain Betul. juga ya? Yang Jadi- kontes quality. Siap. Wih, Palu Gada juga ternyata Kalau ya. gada gitu kan. Bentar, yang ini juga keren ya mas. Nah ini contoh yang Kampa F3. Dia silangan SRD sama Kampa. Silangan SRD sama Kampa. Iya. Dijual berapa? Kalau ini paling di 1,3 kita lepas juga. 1,3 ya. 1,3. Keren banget asli. Warna merahnya tuh pekat banget ya. Ini dibantu sama lampu juga, tapi tadi nggak ada lampu pun warna merahnya tuh Warna pekat merah banget, guys. terang ya. Nah, yang aku masih bingung mas, bedanya Kampa, bedanya apa sih jenis-jenis Lohan tuh apa aja sih? Ada Kampa, ada GB, ada Cencu, ada SRD, ada SRM. Oh, berarti itu Kampa tuh jenisnya ya? Kampa itu jenis. Oke, bedanya tuh di corak-coraknya doang. Kalau untuk Kampa ya bedanya dicorak. Ini contoh Kampa ada di sini. Mana tuh? Yang ini nih. Nah ini contoh Ini. yang lohan Kampanya. Oh, yang di bawah ya? Nah ini lohan Kampa dan kita juga breeding lohan Kampa nih. I see. Nah ini kalau untuk Kampa dia untuk coraknya lebih kasar sama mukanya itu kayak kalau kata orang mah kayak burung lovebird gitu. Kayak gimana ya? Nggak terlalu Apa? Merah. mukanya nggak terlalu monyong kalau bahasa Oh, itu. Iya. oke. Dia tembem lah gitu kan. Nah, ini lebih ke Kampanya. Kita juga lagi Ini breeding pure Kampa nih ya? pure Kampa. Terus bener nggak? Dia katanya breedingnya susah banget. Kalau untuk breeding iya, sampai saat ini kalau yang ori Thailand sampai sini saya belum bisa. Oke. Belum bisa breeding. Udah beberapa kali ngejodohin belum lulus gesek juga. Makanya tadi ada Kampa kali SRD. Jadi kita silangin Kampa sama SRD seperti itu. Oke. Yang ini apa ini? Nah, kalau yang itu jenisnya Cencu. Ini Cencu ya? Dia juga? pure Cencu. Gede banget kepalanya, buset. Sampai kayak mau meledak gitu ya? Dia pure Cencu. Wow, keren mas. Tapi ini dijual juga nggak? Atau display? Kalau di kita semua yang di display itu kita jual. Oh gitu ya? Ya, Asik banget. bener. Oke. Nah, mungkin buat rekomendasi nih mas. Buat gue yang mana nih mas? SRD deh. Kalau untuk Kayaknya kebanyakan SRD ya hari ini ya. boleh. Ini apa yang di sini nih? Golden Base. Nah, ini jenisnya Cencu. Oh, ini Cencu ya? Cencu, percencuan. Gue masih belum bisa bedain. Ya, bahan-bahan Cencu ada di sini. Dia Oke. bahan-bahan Cencu bisa jadi GB juga. Nah, ini Oke, coba mendekat lagi ya. boleh. Ini Cencu. Nah, ini Cencu. Ini kakaknya, ini adiknya yang kecil udah mutasi. Nah, itu. Oh, ini adeknya. Nah, itu adiknya, kecil tapi udah mutasi. Kode K4 nih guys. Ternyata ini adiknya yang masih kecil. Nah, betul. Ini kakaknya nih ya. Kode K3. Nah, ini kakaknya ke sini. Nah, Ini itu semuanya masih ada kakaknya lagi. kakaknya. Dijual berapa nih mas yang kayak gini semua? Kalau ini biasanya kita 250 nyampe 350 aja. Oke. Lucu banget ya. Tapi kalau Cencu tuh kepalanya nggak bisa gede ya? Kalau Cencu kepalanya bisa besar, cuman yang pertama tumbuh dia badannya dulu, baru jenong nyusul. Oh, kalau SRD tuh malah Kalau kepalanya SRD dulu. palanya dulu kecil dia jenong, baru badan Badannya. membesar. Kalau Cencu biasanya badannya dulu baru nanti jenong. Oke, berarti ini semua Cencu ya? Cencu. Mirip-mirip African Ciclet aja ya mas? Iya. sebenarnya? Mirip Oscar gitu badannya karena emang satu family pasti ya. Tuh. Cuman kalau ini juga udah recommended, udah enak-enak jenongnya. Udah Udah cilnong ya. Cilnong, iya, Cilnong, bahasa anak kecil Lohan tapi ya. jenong dia. Dan ini pun yang proses mutasi ke GB ada. Nah, contoh Mana? seperti ini nih. Dia. Ini mutasi GB, ke ya, GB? mutasi ke GB.
Dia cencu, yang bikin harganya lumayan agak naik dia dari proses itunya. Proses naik ke GB-nya dia lumayan ada waktu dia. Oh gitu. Untuk mutasi, untuk berubah warna gitu. Berapa kan. lama Mas mutasinya? Kalau untuk di sini kurang tentu, cuman kalau untuk di outdoor di galon gitu kan saya bisa itu di galon gitu. Iya. Dia untuk itu bisa nyampe sebulan lah. Oh, enak juga berarti ya. Udah enak. Ya? Jadi Wow. lebih bagus ke cahaya matahari. Oke, jadi tuh kalau misalnya saya punya galon kosong nih di rumah Betul. nih, terus mau progres warnanya, Betul. itu perlu pakai aerator nggak di galonnya? Kalau untuk saya biasanya ada yang pakai, ada yang enggak. Cuman Oke. kalau untuk saya kan untuk meminimalisir budget, saya nggak pakai. Oh nggak pakai. Seperti itu. Oh saya suka nih yang nggak pakai. Iya. Budget tinggi nih saya suka nih. Karena saya tahu sendiri, emang main lohan kan dari bawah tuh. Otomatis gimana caranya kita si lohannya hidup, sehat, sama budgetnya nggak terlalu tinggi gitu kan. I see. Oke. Keren. Oke guys. lanjut Karena lagi. kalau misalnya dari sebesar ini kan, ibarat kasarnya kalau lahir si lohan itu kan dari 300 nyampe 1000 ekor tuh. Kalau kita untuk pembesaran di akuarium semua, untuk budget itu otomatis nguras dompet. Bener. Oh berarti Mas Rian juga pakai ini ya, low budget gitu ya? Ya, kalau kita low budget. Yang ini burayak apa? Nah, ini burayak cencu. Saya Cencu, wow. Iya. Cencu semua nih, guys. Cencu semua. Wah, tapi kita harus ini udah dijual semua, udah terjual. Ini udah diborong terjual, udah. Kalau untuk diborong sih belum. Kalau yang ini udah semua terjual. Kalau yang ini belum. Wah, gila keren banget, guys. Bentar deh, jadi tertarik mau cencu. Ini apa nih? Nah, ini untuk kampa. Oh, lucu banget ya. Berapa nih Mas yang kayak gini? Kecil kampa paling di 1 juta aja nggak apa-apa. Lumayan juga ya, 1 juta. Lumayan. Cuman bisa nego kalau di kita. Pokoknya kalau untuk masalah harga langsung aja japri, dia lebih enak gitu. Keren. Iya lucu, tadi bentuknya kayak SRD tapi warnanya kuning. Warnanya kuning. Apa semua kampak kayak gitu? Enggak, ada yang merah juga, ada yang tuton juga. Kalau ini maksudnya yang tuton. Oh gitu, wow menarik banget, baru tahu. Jujur guys, gue kurang mendalami lohan. Jadi ini lagi sekalian belajar juga. Dan ternyata menarik juga ya dunia lohan ya. Wow. Tadi berapa cencu Mas yang di sana? Kalau yang cencu paling di 250 nyampe 350. Tadi nih yang Mas Rian bilang cakep nih, tadi mana sih? Yang ini ya? Mau yang ini ya. Yang ini nih. Berapa nih yang ini nih? Itu di 250 nggak apa-apa itu. 250 ya? Iya. Aduh, menarik sih. Warna barnya juga cakep sih. Dan pengen taruh di galon. Tapi kalau udah sebesar ini udah masuk ke akuarium. Oh gitu. Jadi dari galon itu segede jempol nyampe ke itu. Paling dari sebesar jempol atau telunjuk nyampe ke 2 atau sampai 3 jari. Seperti gitu, itu. ada aturannya. Ada aturannya. Oke, Ais. Terlalu kecil seperti ini dia bisa mati juga karena tingkat aeratornya kurang. Oke. Ya, oksigennya kurang. Tapi kalau untuk sebesar ini dia udah enak gitu. Oh berarti guys kalau mau taruh di galon itu harus yang pernah ada kecil ya? Paling dari segede jempol aja, kalau nggak sih telunjuk gitu. Udah lebih gede dari jempol harus taruh di akuarium. Ya, udah naikin warna sama jenongnya udah keluar itu, udah enak. Oke. Boleh deh kalau gitu, coba deh pilih-pilih dulu deh Mas. Boleh, siap. Ayo kita pilih guys. Jujur gue bingung banget mau pilih ikan yang mana guys, karena di sini ikan lohannya bagus-bagus. Terutama gue lagi nyari ikan lohan SRM atau Super Red Magma. Bedanya itu dia diulir-ulir motif badannya tuh kayak lebih banyak gitu daripada SRD. Ini contohnya ikan lohan SRM guys. Dia tuh dominan warna biru dan putih di badannya. Kalian lihat kan, nih badannya bagus banget motifnya, gue demen banget. Cuman entah kenapa kayak gue merasa ada lebih bagus lagi ikannya. Makanya gue coba lihat dulu ya. Oh yang ini juga udah kejual ya Mas ya? Alhamdulillah yang ini udah kejual juga. Kejual berapa duit nih Mas? Yang ini di 600 sepasang. 600 pasang. Betul. Golden Base. Iya, yang betinanya Golden Base. Oh, betina. Nah, itu dia betinanya, Golden yang Base. jantannya itu SRD kali cencu kali kampa. Jadi kenapa kita tadi kebanyakan gagal di progres perjodohan kampa, kita alihin kampanya jodohin sama SRD. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini. Asik, keren.
Setelah lihat ikan-ikan yang lainnya guys, gue mau milih buat fokusin ke ikan lohan SRD. Kenapa? Karena gue suka banget ikan lohan tuh yang kepalanya bisa gede kayak gini guys. Lihat tuh kepalanya kayak jamur, lucu banget. Ini kalau dijedotin sama dia kayaknya gue yang luka dah, bukan ikannya. Ini kodenya L1 guys, dan ini cakep banget kalau kena lampu. Makanya gue tertarik banget. Keren kan? Gimana guys menurut kalian? Lalu Mas Rian juga merekomendasikan gue buat beli ikan lohan cencu ini. Ini jangan lihat sapu-sapunya ya. Ini lihat ikan cencunya guys. Ini motifnya bagus banget, warnanya juga bagus. Dan ya gue tertarik juga sih. Nih Mas Rian kasih lihat gue pakai lampu kayak gimana. Tuh dipegangin, lihat warnanya bagus banget ya motifnya ya. Dari siripnya, dari warna putihnya, coraknya. Ini dibalik lagi sama dia juga. Wow, ini bagus sih kalau kena lampu. Jadi gue ambil deh. Hehehe. Guys, jadi gue belinya yang L1 ini guys. Lohan SRD kode L1. Nah, ini proses pemakingan kita. Oke, gimana tuh mas? Nah, ini proses pemakingan kita. Kita pakai beberapa lapis plastik. Jadi kalau yang keluar pulau, insya Allah aman. Dan kita bergaransi. Ini yang pertama, dia plastik yang agak tebel. Oke. Yang kedua, warna hitam. Dia fungsinya buat biar ikan tidak stres. Dan ini untuk Biar gelap. 3 lapis lagi untuk Buset. tahanannya lebih bagus. Jadi Dan ini kalau mau dibawa keluar pulau aman banget nih ya? aman, alhamdulillah. Saya maksimal di garansi di 4 hari. Biasanya lebih dari 4 hari kita menolak biasanya. Oke. Ini sampai bajunya Mas Rian aja lohan loh. Kalau kalian suka sama ikan lohan, menurut gue wajib sih buat ngecek Facebook dan TikToknya Mas Rian. Coba cek deskripsi sekarang karena di situ gue taruh sosmednya Mas Rian. Dan kalian bisa ngecek, Mas Rian itu aktif banget di sosmednya. Dan gue baru tahu kalau ternyata di rumahnya ikan lohannya sebanyak ini. Menurut gue, kalian bisa lihat sendiri ikan lohannya bagus-bagus semua kan. Not bad lah. Karena Mas Rian seneng gue dateng, makanya dia bawain ikannya ke mobil gue. Haha, makasih ya Mas Rian. Jadi kalau mau pesen ikan atau mau lihat-lihat datang tuh bisa ke sini ya. Thank you ya Mas Rian ya. Oke, siap. Ini ikannya nih guys. Ikannya. Keren. Thank you Mas Rian ya. Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Yang kocak Mas Rian juga ternyata pelihara monyet guys. Ini monyet peliharaan dia loh, ditangkringin di pohon begini. Lucu juga ya. Menurut kalian gimana? Ini sih setahu gue monpa ya. Terus ternyata Mas Rian juga nunjukin kalau dia punya peliharaan iguana gede begini. Ini red iguana ya guys. Dan dia ternyata udah pelihara ini lumayan lama. Tapi sekarang dia pengen jual tuh katanya. Dia pengen jual 1 juta sih. Mungkin kalian bisa nawar. Cek deskripsi lagi. Gua akan taruh sosmednya Mas Rian. Mungkin kalian tertarik. Bisa aja nih dibeli iguananya. Anjay. Lihat-lihat lucu juga nih iguananya. Kayak anteng kalem begini. Jinak banget guys. Kalau gue punya duit lebih sih gue beli. Jadi ikan lohannya udah ada di tangan gue. Dan sekarang gue udah pulang. Ayo kita masukin ke akuarium yang ada di belakang gue ini. Kecil. Jadi ini akuariumnya ukuran 50 cm guys. Panjang 50 cm, lebarnya 20 cm deh kayaknya deh. Nah terus kayaknya menurut gue cocok banget deh buat taruh ikan lohan ini. Kan tadi ada yang gede, ada yang kecil kan. Jadi gue udah sisain space gini nih. Gue punya sekat akuarium untungnya. Dan ini cocok banget buat ikan lohan yang barusan gue beli. Jangan lupa subscribe ya. Seperti biasa, kalau ada akuarium baru atau air baru, gue akan tambahin Sikkem Prime buat netralin kloramin dan klorin yang dari air pump di rumah gue. Jadi gue nggak takut buat isi akuarium di rumah gue tuh pakai air pump guys. Karena gue punya Sikkem Prime, gue tahu sekali lagi harganya memang agak mahal, tapi ini made in USA, jadi kayaknya worth it buat dibeli dan dicoba. Dan ini pemakaiannya dikit banget guys, it's okay. Ayo guys, ini saatnya kita unboxing si ikan lohan yang baru. Bentar ya. Kita gunting aja, kenceng banget. Kita bagi gunting. Oke, ikan yang pertama dan ini ikan yang kedua. Jadi gue punya 2 ikan guys. Ayo kita masukin ikan lohannya ke dalam akuarium yang baru tadi. Lihat guys, kepalanya gede banget gak sih? Dan mungkin kalian akan lihat ini warnanya masih pucet kan? Ini wajar karena dia juga baru nyampe rumah gua. Dan yang ini juga lihat guys, cencu pertama gua, keren. Kalian jadi saksi ini cencu pertama gua. Mantap banget nggak? Kita akan progres dia juga pelan-pelan. Dan ini cuma tank sementara, pantau terus guys. Dan sekarang saatnya gua ngelepasin ikan-ikan ini ke dalam akuarium.
Seru banget guys kalau ngelepasin ikan baru ke dalam akuarium tuh ada feel yang sangat membanggakan gitu ya. Mungkin kalian juga pernah ngerasain ini ya. Seru banget guys. Sayangnya gue ngeliat si Lohan SRD ini kurang aktif guys. Mungkin karena masih kaget karena ini air baru dan lingkungan baru. Jadi gue maklumi guys. Mari kita lihat di hari-hari esoknya ya. Guys, sekarang ini udah malam dan gue juga udah capek. Tadi tuh gue abis beli ikan tuh langsung jalan-jalan dulu. Jadi gue abis nyetir jauh, nyampe rumah udah malam banget. Sorry banget ya kalau kalian lihat airnya masih butek atau banyak kotorannya. Besok akan gue lanjut bersihin lagi. Tapi buat sekarang seenggaknya ikan-ikannya udah gue taruh dalam akuarium dan gue juga pengen istirahat. Nih kira-kira udah jam 11 malam. Capek juga nih. Besok akan gue update kondisinya mereka kayak gimana. Oke? Gue sedih banget guys karena di hari kelima ini ikan lohan SRD gue terpantau kena jamur nih. Sepertinya kena jamur karena di badannya ada spot-spot putih tuh, kalian bisa lihat di area ekornya dan kepalanya. Dan gue belum sempat buat beli heater, gue belum sempat buat beli colokan baru. Jadi saat ini masih gue tinggalin ikan lohannya dan dia juga belum mau makan sama sekali. Jadi gue masih sedikit merasa bersalah sih guys karena gue belum bisa merawat ikan lohannya ini dengan baik dan cepat. Nah kalau si Cencu sebenarnya dia masih baik-baik aja guys, cuman dia pemalu aja kalau gue datengin. Tapi kalian bisa lihat sendiri dari siripnya, dari cara dia melihat kiri kanan itu dia masih kayak sigap banget itu ikannya ya, masih tegak gitu. Dan dia kalau dikasih makan juga masih mau makan. Nah tuh kalian bisa lihat sendiri kan, ini waktu gue kasih pelet dan mati lampu dia tuh jadi rakus banget. Dan ini yang gue harapin sebenarnya sama si ikan lohan SRD. Cuman si SRD itu sama sekali apa ya, bener-bener mojok banget guys, sama sekali nggak ada aktif-aktifnya. Cuman gue masih bersyukur juga kalau si Cencu ini yang lebih aktif guys tuh. Makanan pelet yang jatuh dimakan, yang ngambang pun tetap dimakan sama dia, rakus nih. Gue suka banget sih sama si Cencu ini, dia warnanya bagus banget tuh, kalian lihat kan warnanya kayak kuning dan biru putih jadi satu gitu. Siripnya juga bagus banget kan, dorsalnya, sirip bawahnya, ekornya. Ini kalau udah gede sih gue yakin bagus banget dan gue berharap dia nggak sakit sih guys. Dan sayangnya guys, gue dengan berat hati harus bilang sorry ke kalian semua. Gue belum bisa ngerawat ikannya dengan baik. Dan ikan lohan SRD gue akhirnya mati di hari ke-6. Gue sedih banget. Gue kayak sayang banget sama dia padahal dia ikan pilihan gue. Tapi dia harus mati karena gue belum sempet beli heater dan juga colokan. Karena gue setiap harinya ya masih bekerja. Dan gue juga udah kasih garam sama obat biru kok. Tapi ternyata emang mungkin belum mempan ya buat ikan lohan ini. Dia mungkin sakitnya udah parah banget. Stres, berjamur, airnya dingin. Dan gue belum bisa provide itu semua ke dia saat itu. Di hari ke-10 ini gue juga harus sedih. Kenapa ya, kalian bisa lihat sendiri ikan Cencu gue juga kayaknya diserang penyakit jamur nih. Gue bingung banget guys kenapa bisa terjadi. Padahal awalnya fine-fine aja. Tapi untungnya saat ini dia masih mau makan. Dan gue udah pasang heater juga kok. Dan ini heater dari RDI. Gue kasih suhu di 31 derajat supaya airnya anget banget. Harapan gue adalah supaya si jamur-jamurnya ini bisa rontok dari badannya lewat suhu yang anget ini. Dan gue masih pantau juga pakai garam, pakai obat biru. Dan tentunya gue masih komunikasi terus sama Mas Rian. Dan gue gak bilang ikan dari Mas Rian itu jelek ya. Ini mungkin air di rumah gue yang kurang cocok dari tokonya Mas Rian bisa jadi. Atau mungkin kesalahan ngerawat gue juga bisa jadi. Jadi jangan ada yang nuduh ikan dari Mas Rian jelek ya guys. So, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you banget juga yang udah subscribe. Please guys, subscribe buat kalian yang belum, karena gue akan terus bikin video perkembangan ikan gue kayak gini. Dan gue akan tetap ngasih lihat kalian rekomendasi toko ikan atau toko hewan lainnya di sekitar Jakarta. Dan juga doain semoga ikan Cencu gue bisa kembali sehat kayak gini ya guys. See you guys in the next video. Bye-bye.